Standar ganda, framing korupsi, dan nama Jokowi. Baru-baru ini kasus korupsi yang menyeret nama Sudewo kembali membuka pola lama dalam perdebatan politik nasional. Alih-alih fokus kepada substansi penegakan hukum dan juga tanggung jawab individual si pelaku. Sebagian kader dan simpatisan PDIP justru sibuk membangun framing politik dengan menyeret nama Presiden ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo. Jokowi diposisikan seolah-olah memiliki keterkaitan langsung atau tanggung jawab moral atas perbuatan secara hukum jelas merupakan tindakan personal si pelaku. Pendekatan semacam ini patut kita pertanyakan, bukan hanya dari sisi etika politik, tetapi juga dari konsistensi secara logika. Jika standar yang digunakan adalah kedekatan politik atau relasi kekuasaan, maka standar yang sama seharusnya diterapkan secara adil ke semua pihak, termasuk ke internal partai tersebut. Publik tentu masih ingat ketika Bupati Ponorogo Sugiri Sankoco yang secara resmi merupakan kader dari PDIP juga pernah tersangkut kasus yang ditangani oleh KPK. Namun saat kasus tersebut mencuat, tidak ada upaya serius menyeret tanggung jawab elit politik partai tersebut. Tidak ada framing ke ketua umum partai tersebut. Tidak ada tuduhan soal sistem atau komando politik. Narasi yang dipilih saat itu justru moderat dan defensif. Perbuatan oknum lah, hormati proses hukum lah, jangan generalisasi lah. Di titik inilah publik melihat adanya standar ganda yang sulit untuk kita sangkal. Ketika pelaku berasal dari luar lingkaran mereka sendiri, narasi politik mereka perkeras dan dipersonalisasi ke figur nasional tertentu. Namun, ketika pelaku berasal dari dalam partai sendiri, pendekatan yang diambil adalah depolitisasi, individualisasi kasus. Padahal, dalam negara hukum, prinsipnya sederhana dan tegas. Korupsi adalah tanggung jawab pelaku, bukan alat untuk menyerang lawan politik. KPK saja bekerja berdasarkan alat bukti dan proses hukum, bukan atas afiliasi politik atau sentimen kekuasaan. Menyeret nama Jokowi ke setiap kasus korupsi yang tidak memiliki kaitan secara struktural justru berisiko mereduksi makna independensi lembaga penegakan hukum itu sendiri. Lebih jauh, framing berlebihan terhadap Jokowi mengungkap paradoks yang menarik. Di satu sisi, Jokowi diklaim sudah selesai secara politik. Namun di sisi lain, namanya terus diproduksi sebagai pusat narasi setiap kali muncul isu besar. Fakta ini menunjukkan bahwa Jokowi masih dipandang relevan dalam dinamika opini publik. Bukan karena ia berkuasa, melainkan karena pengaruh simboliknya masih sangat kuat. Sayangnya, strategi menjadikan Jokowi sebagai kambing hitam permanen justru menciptakan efek sebaliknya. Publik yang semakin kritis mulai membaca kegaduhan semacam ini bukan didorong oleh kepedulian terhadap pemberantasan korupsi, melainkan oleh kebutuhan mempertahankan konflik politik sebagai bahan bakar konsolidasi internal partai tersebut. Jika praktek ini terus-menerus dipertahankan, yang terancam bukan hanya kualitas diskursus politik, tetapi juga pendidikan politik di masyarakat. Korupsi akan terus diperlakukan sebagai komoditas narasi,
bukan sebagai masalah serius yang membutuhkan konsistensi sikap lintas partai dan juga lintas kepentingan. Sudah saatnya semua pihak bersikap jujur dan adil. Jika Sudewo bersalah, ia harus bertanggung jawab secara pribadi. Jika Sugiri bersalah, ia pun harus mempertanggungjawabkannya secara pribadi, tanpa embel-embel framing politik, tanpa penarikan paksa nama-nama yang tidak relevan. Karena pada akhirnya integritas politik tidak diukur dari seberapa keras menyerang lawan, tetapi dari seberapa konsistennya bersikap terhadap kebenaran, termasuk ketika kebenaran itu tidak menguntungkan diri sendiri atau partai politik kalian sendiri. Terima kasih.